ada sebuah doa yang harus kita baca sebelum kita naik mimbar adalah doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kita mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari syirik yang tersembunyi, riya itu dan segala macam. Itu harus kita menjadi doa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Yang pertama cita-cita yang luar biasa, yang kedua adalah kemampuan bekerja secara luar biasa. Contohnya banyak. Saya jadi teringat Perdana Menteri kita yang luar biasa, M. Nasir. Beliau itu SD tidak bisa di sekolah standar karena ayahnya itu juru ketik di zaman pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karenanya dia sekolah di SD swasta lah gitu. Itu pun setelah itu beliau itu statusnya itu sebagai murid pinjaman. Nanti kalau ada pengawas dari pemerintahan Hindia Belanda dia disembunyikan. Tapi akhirnya beliau bisa sekolah SD milik Belanda itu, dan begitu masuk SMP, SMA dia mendapatkan ranking dan mendapatkan beasiswa. Tadinya Nasir ini mau meraih gelar master MR itu gelar hukum ya. Tapi melihat kenyataan waktu itu masih minimnya orang-orang baik ya, karena sebagian besar produk Belanda, beliau memutuskan untuk menjadi guru. Luar biasa ya. Dan sekolah guru yang dia dirikan tadinya itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang nggak punya pekerjaan, yang pengen jadi guru ya gitu. Dia merasa sekolah ini dimasuki oleh orang-orang, tapi dia tidak menyerah. Dia perbaiki kemampuan mengajar, mendidik guru, sampai makin lama makin banyak orang-orang yang benar-benar jadi guru itu masuk. Setelah murid-muridnya yang ingin jadi guru bertambah banyak, beliau kemudian mengambil sertifikasi guru. Luar biasa. Saya merenung sekali. Oh, wajar negara ini lahir dari pejuang-pejuang yang seperti itu. Oke. Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa, yang pertama cita-cita, yang kedua kemampuan bekerja yang luar biasa, yang ketiga adalah memang kita harus memiliki sumber tenaga atau sumber daya yang luar biasa agar kita bisa gunakan untuk berjuang secara luar biasa ya. Saya agak tersindir oleh Ustadz Bahtiar Nasir yang berkomentar bahwa Ustadz Bahtiar Nasir bilang begini, di Singapura itu dan di Malaysia di setiap masjid itu pasti kita temukan tafsir Al-Azhar. Di Indonesia ada nggak? Nggak dapat gitu tafsir. Dan jujur saja masing-masing kita sebagai dai itu jangan-jangan tidak punya koleksi tafsir yang memadai gitu. Kalau kita ingin mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa, kita harus memiliki sumber daya yang luar biasa agar bisa digunakan untuk bekerja secara luar biasa. Sumber daya itu bisa uang, sumber daya itu bisa referensi buku, sumber daya itu bisa orang dan segala macam. Bisa. Itu tantangannya buat kita semua. Oleh karenanya kita membutuhkan kemampuan bekerja luar biasa, harus didukung oleh sumber daya yang luar biasa. Ya. Itu tantangannya. Coba Ustaz-Ustaznya cek belanja uang kita itu apakah sebagian besarnya ke buku sebagai dai loh ya. Jangan-jangan kita ini sebagai ustaz tapi tidak suka belanja buku ya. Itu tantangan. Setelah itu juga tradisi membaca ya. Saya geleng-geleng waktu Profesor Dr. Hamka ditahan oleh presiden pertama kita selama 2 tahun 4 bulan. Beliau itu selama 2 tahun 4 bulan menghatamkan Al-Quran 150 kali. Jadi 2 tahun 4 bulan 150 kali hatam. Luar biasa. Dan menulis 28 juz tafsir Al-Azhar. Bayangkan selama ditahan. Saya punya teman suatu saat masuk rumah sakit, dokter sakit ya, dia jadi hafal 1 juz. Saya bilang masuk rumah sakit seminggu lagi aja biar tambahan, biar hafalannya jadi tambah. Gitu. Nah maksud saya, jadi sebagai dai ini yang orang membutuhkan kita, maka kita harus sadar bahwa kita membutuhkan sumber daya yang luar biasa, sumber daya rohani, sumber daya jasmani, sumber daya fikriyah, otak dan sebagainya. Kalau nggak bisa bekerja luar biasa ya, tidak bisa. Nah mudah-mudahan nanti IKD itu memfasilitasi pertemuan pekanan, bulanan atau ya, bertemu seperti ini, tapi yang dilakukan adalah telah kitab, diskusi dan segala macam. Karena kalau nggak begitu, kita akan bekerja sendiri-sendiri. Umat itu, mohon maaf Ustaz, umat itu akan berkembang sesuai sakofah kita.
Kalau kita tidak pernah membaca buku, nggak kebayang saya bagaimana umat bisa berkembang. Waktu Kiai Haji Hashim Asy'ari lahir, Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir, di Turki itu lahir ulama mereka namanya Badius Saman Said Nursi. Kiai Haji Hashim Asy'ari kita tahu oleh reputasinya di Indonesia. Kemudian Ahmad Dahlan kita, Badius Saman Said Nursi juga reputasinya menakjubkan. Beliau tuh mampu menghafal 30 juz hanya dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah. Saking menjengkelkannya para gubernur-gubernur Turki yang sudah terkena pengaruh Mustafa Kemal Atatürk itu, sebuah konspirasi direncanakan agar dokter memeriksanya dan diberi surat keterangan gila. Badius Saman Said Nursi tahu dia dibegitukan. Dia begitu ketemu dokternya, dia bilang, "Dok, boleh saya meminjam buku-buku teks kedokteran itu?" katanya. Akhirnya dikasih yang tebal. Oleh beliau buku itu dibaca kurang lebih 10 menit. Kira-kira 5 lembar itu juga. Lalu beliau bilang, "Mohon saya dites pada sekian lembar yang saya baca." Kata dokternya, begitu dites tidak ada satu kata pun yang lewat, semuanya dihafal oleh dia. Lalu dia bilang, "Kalau Said Nursi ini dibilang gila, terus kita ini siapa?" Nah, kita pasti jauh lebih gila. Dan oleh karenanya hanya butuh sekitar 20 tahun partainya Mustafa Kemal Atatürk itu tidak lagi dipilih dalam pemilu berikutnya. Kenapa? Badius Saman Said Nursi memilih bekerja keras membangun kesadaran kembali keislaman rakyat Turki yang sudah sempat terpengaruh. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam sebuah kitabnya Saqafatud Da'iyah mengatakan para da'i itu setelah belajar Islam minimal 5 hal harus dikuasai. Para da'i, 1, dia harus menguasai sejarah, harus belajar sejarah, mau tidak, bukan sejarah Nabi saja loh ya, sejarah seluruhnya. Dan sejarah itu jauh lebih penting dari ilmu manapun. Saya punya sebuah buku yang berjudul Mengapa Kita Harus Belajar Sejarah dari Cambridge, dari Harvard University. Di argumentasi kata siapa kedokteran, teknik itu lebih penting dari sejarah. Sebelum para penemu itu menemukan apapun, dia belajar sejarah terlebih dahulu. Begitu. Sekali lagi, para dai itu membutuhkan mempelajari sejarah. Sangat. Saya jadi ketawa saya di sebuah masjid sebelum ceramah tarawih ini, Ustaz, nanti ceramahnya jangan pakai ayat dan hadis, udah banyak ayat dan hadis ini. Ustaz cerita sejarah saja, nanti lah jamaah jadi. Akhirnya saya turuti, benar begitu. Saya cerita Cokro Aminoto, Hashim Asy'ari dan Profesor Dr. Hamka. Ya sebenarnya nasihat itu tidak ini, tetapi sejarah itu harus benar-benar. Yang kedua, Profesor Dr. Hamka Yusuf Qaradawi dalam Saqafatud Da'iyah mengatakan selain sejarah kita mesti belajar tentang psikologi. Tentu tidak detail enggak, tetapi mengetahui kaidah-kaidahnya psikologi ya. Lalu yang ketiga, saya minta lagi sih. Yang ketiga adalah sosiologi. Sejarah, psikologi, sosiologi. Yang keempat komunikasi, dan yang terakhir sastra. Tapi mungkin komunikasi sama dengan sastra, tapi itu penting. Ya. Itu baru ilmunya. Tentu kepribadiannya harus kita perbaiki, betul. Saya ingin menutup ceramah ini dengan mengutip kisah yang ditulis oleh seorang ulama dalam kitab Anisul Mu'minnya. Jadi suatu saat Hasan Basri itu diundang untuk khutbah di Yaman, dan permintaannya itu kebetulan yang undang itu mayoritas para Buddha. Yang undang itu minta tolong nanti Anda kalau khutbah di Yaman itu temanya itu tentang Islam melarang perbudakan. Pas hari Jumat di mana beliau diundang, beliau nggak datang. Baru datang sebulan kemudian, dan khutbahnya beliau sampaikan tentang Islam melarang perbudakan. Lalu beliau turun dari mimbar, diprotes, diprotes. Kenapa Anda tidak datang sebulan yang lalu dan baru datang sekarang? Apa jawabannya? Sebulan yang lalu waktu kalian mengundang saya itu, saya belum memiliki rezeki untuk saya gunakan membebaskan budak. Baru hari Kamis kemarin, sehari sebelum berangkat, saya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum berangkat saya bebaskan budak terlebih dahulu. Baru saya berani mengatakan Islam itu melarang perbudakan. Nah, saya berharap fokus kita itu, saya selalu bilang gak ternetrasku, ngisi training itu kerjaan kecil, itu ilmunya bisa dipelajari. Yang paling luar biasa itu justru kita sehari-hari. Makanya saya bilang
trainer itu, mohon maaf, ini trainer 10 kali belajar untuk 10 kali 10 kali membaca buku untuk 10 kali ngajar. Tapi yang lebih penting 10 kali beramal untuk 10 kali ngisi training. Saya bilang begitu. Dai juga begitu. Kita itu ceramah, mohon maaf, 1 jam 2 jam dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah berkali-kali kita beramal sebelum kita bicara. Itu penting. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menggugah kesadaran saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan Ustaz Fatur, kawan-kawan dai bisa sering-sering bertemu, karena kita membutuhkan pembekalan yang luar biasa. Saya sempat kontak ke penerbit ketika mengadakan paket program wakaf tafsir itu. Kata beliau, di Indonesia baru Ustaz Arkom saja yang bikin begitu. Saya bukan ngeliat saya, jadi saya membayangkan bagaimana tafsir itu yang dibutuhkan itu tidak ada di setiap dai, ya, sementara penerbit itu mengalami kesulitan. Ke depan saya berharap lewat Rumah Besar Quran itu nanti tafsir A, tafsir B dan segala macam itu akan bisa hadir. Kalau bisa tidak perlu beli, ya, para dai itu. Dia harus menerima, dan kemudian siapa yang akan memberikannya? Kita punya orang kaya di sekitar kita, tetapi para dai harus menunjukkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakat untuk melayani Islam secara luar biasa. Semoga bermanfaat.